Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Pada pekan lalu kita bahas mengenai hadis tentang sifat orang mukmin itu adalah tidak pernah melaknat, mencela, berkata keji dan berbuat kasar. Kata Rasulullah, dalam hadis yang sahih akhrajahu Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'ani wala la'an wala fahish wala badi. Rasulullah, bukanlah sifat orang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat dan berbuat keji atau berkata-kata dikatakan kasar, bukan sifat orang mukmin. Bahkan dalam dari Qatadah, Ibnu Umar juga mengatakan abghadu ibadillahi idallah kullu ta'an wal la'an. Hamba Allah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba Allah yang suka mencela dan suka melaknat. Abghadu ibadillahi ilallahi kullu ta'an wal la'an. Hamba Allah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang suka mencela dan juga suka melaknat. Bahkan kata Nabi, la yanbaghi lil mu'minin ayyakuna la'an, tidak sepatutnya orang mukmin itu suka mencela dan juga suka melaknat. Yang dianjurkan apa? Saling mendoakan kebaikan, tarahum di antara mereka. Maka sifat orang mukmin kata para ulama adalah jika orang mukmin itu dikatakan melihat saudaranya berbuat suatu kesalahan atau berbuat salah, maka bukan dilaknat, bukan dicela, bukan dimarahi, tetapi dicari udurnya. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia dipaksa, atau mungkin dia dikatakan apa namanya yang lainnya, gitu. Cari udur. Tidak boleh kita mencela ketika ada saudaranya berbuat suatu kesalahan, namun cari udurnya dulu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia dipaksa ataupun yang lainnya. Itu sifat orang mukmin. Bahkan Nabi menyuruh kepada kaum muslimin, disuruh memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin yang lain. Apa kata Rasulullah? Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'min wa mu'minah hasanah. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, Allah menulis untuknya pahala sejumlah mukmin dan mukminat. Barang siapa yang mohon kepada Allah ampunan untuk orang-orang mukmin dan mukminat, Allah menulis untuknya pahala, jumlah pahalanya sejumlah mukmin dan mukminat. Ahya wal amwat, berapa miliar itu. Maka kita minimal setiap hari rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat yauma yakumul hisab, agar mendapatkan pahala sebanyak jumlah mukmin mukminat ahya wal amwat. Hadis sahih akhrajahu, dikatakan Tabrani yang lainnya, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'min wa mu'minah hasanah.
Barang siapa yang mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, Allah menulis untuknya pahala sebanyak mukmin dan mukminat ahya wal ambat, berapa miliar. Ya, hanya Rabbil Fili wal dan seterusnya, itu dikatakan luar biasa keutamaan doa tersebut, ya. Kita lanjutkan tentang hadis mengenai islah datil bain. Itu mendamaikan orang-orang yang lagi bertikai, ya. Dari hadis yang sahih, ya, dari Abi Darda semoga meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis shaim atau siyam was salah was sadaqah. Kata Rasulullah kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang lebih afdal daripada derajat siam, derajat salat, dan derajat sedekah. Maksudnya kata para ulama adalah, ya, amal-amalan sunnah, bukan salat wajib, bukan salat dikatakan puasa wajib, bukan. Jadi mau kata Rasulullah, aku kabarkan kepada kalian, ya, amalan yang lebih lebih afdol dari pahala puasa sunnah, ya, salat sunnah dan sedekah sunnah. Ya, kata Nabi apa? Silahu dzatil bain, yaitu memperbaiki, mengislah, mendamaikan orangnya lagi bertikai. Maka pahalanya kata Nabi lebih afdol, lebih utama daripada puasa sunnah, salat sunnah, dan juga sedekah sunnah. Bukan wajib, ya, karena wajib tidak ada taranya sholat itu. Nabi mengatakan dalam yang sahih, ya, awal yang ditimpa pada adalah sholat. Jika baik maka baik, ya, maka dikatakan kata ulama maksudnya adalah puasa sunnah dan sholat sunnah, bukan puasa wajib dan sholat wajib, ya. Di antara keutamaan memperbaiki, mendamaikan orang yang lagi bertikai. Ya, kata Allah, ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam wassalah wassadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah, ya, amalan yang lebih afdal daripada pahala salat, pahala saum, dan pahala sedekah. Ya, artinya puasa sunnah tadi, ya. Kata Nabi, silahu dzatil bain, yaitu memperbaiki, mendamaikan dua orang yang lagi bertikai, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, dari dikatakan, ya, dari Sahal bin Sa'ad, ya, semoga meridhoinya berkata, ya, anna unasan min bani Amri bin Auf kana bainahum syai'un. Jadi kata Sahal bin Sa'ad, dia menceritakan bahwa terjadi pertikaian, pertengkaran, perseteruan antara Bani Amru dan Bani Auf bin Auf dan di antara kaumnya. Ya. Maka Rasulullah pun keluar menemui mereka untuk mendamaikan. Ya. Kemudian sampai dikatakan asar, Nabi belum pulang ke Madinah. Ya. Maka datanglah dikatakan Bilal kepada Abu Bakar Siddiq. Ya. Ketika sudah sholat asar, dia azan. Karena Nabi dikatakan belum datang sholat asar, maka datanglah menemui Abu Bakar Siddiq. Ya, apa kata beliau? Ya, inna nabiyahu bisa qad hadratus shalah. Nabi belum datang, ditahan. Karena mendamaikan Bani Auf tadi, ya. Sudah tadi dikatakan asar udah tiba, udah waktunya sholat, ya. Halaka anta uman nas, maukah, kata Bilal kepada Abu Bakar, kau mengimami manusia, menjadi imam sholat asar. Ya, Nabi belum datang, ya. Kata Abu Bakar, ya, in syi'ta, jika kau mau. Faqama shalah fataqaddama Abu Bakar Siddiq. Maka dikumandangkan qamat oleh Bilal bin Rabah. Kemudian dikatakan Abu Bakar pun salat menjadi imam. Ya, sementara Nabi dikatakan mendamaikan, dikatakan Bani Amr bin Auf yang lagi bertikai, ya. Kemudian ketika bila Abu Bakar Siddiq dikatakan jadi imam, sumaja Nabi datang. Ya. Nabi datang yamsi fis sufufi hatta qama fis safil awal. Nabi datang, Nabi berjalan di antara saf sampai dikatakan maju di saf yang pertama.
Ya. Ketika para sahabat melihat Nabi dikatakan datang, ya, maka sahabat pun tasfik, gitu ya, memberikan isyarat kepada Abu Bakar Siddiq supaya dikatakan mundur, ya, dari jadi imam tadi ya. Wa kana Abu Bakar Siddiq la yakadu yaltafitu fi salat. Namun Abu Bakar Siddiq tidak berpaling. Mungkin tidak terdengar ya isyarat dari para sahabat ya. Karena sebagian banyak dikatakan para sahabat tasfik, maka dia pun menoleh. Ketika menoleh dikatakan melihat Nabi ada di belakang Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi pun berikan isyarat kepada Abu Bakar Siddiq supaya melanjutkan jadi imam. Ya. Namun dikatakan Abu Bakar enggak mau. Farafa Abu Bakar yadahu fahamidallah wa ta'ala, dia pun dikatakan mengangkat tangannya memuji Allah Subhanahu wa taala dan asna alaihi. Sumaraja, kemudian dia mundur ke belakang atau mundur ke belakang ya, menemui saf yang pertama tadi. Kemudian dia pun maju menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Inilah dalil bahwasanya imam merubah niat, yang tadi jadi imam jadi makmum. Boleh kan? Merubah niat di tengah-tengah sholat. Yang tadi imam kan, ya. Ketika Nabi datang, dia mundur menjadi apa? Makmum, maka boleh merubah niat. Yang tadi yang makmum menjadi imam, boleh. Boleh ketika imam batal, maka dia menjadi ini. Perubahan niat tidak tetap boleh. Ya. Yang jadi imam jadi makmum atau sebaliknya. Yang tadinya berjamaah menjadi infiraad sendirian. Lagi berdua sholat. Tiba-tiba situnya batal, gitu ya. Mungkin dia buang air besar atau ada udur gitu ya. Tadi jadi imam dia, akhirnya jadi sholat, maka tidak terlarang. Ini perubahan dia di dalam sholat ya. Kemudian setelah Nabi selesai sholat, maka beliau pun menghadap kepada para sahabat. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, idza nabakum ya syai'un min salatikum fi salatikum fakhadtum bitasfik. Ya. Inama at-tasfiqu linisa. Wa man nabaha syai'un fi salati falyaqul subhanallah. Hai manusia, kata Rasulullah, kenapa kalian tadi ketika mengingatkan imam kamu dengan tasfik? Pasalnya begini gitu ya. Kenapa kata Nabi? Tapi innama tasfiqu linnisa'i. Tasfik itu bagi perempuan, kata Nabi, bukan bagi laki-laki. Apabila kalian mengingatkan sesuatu dalam sholat kalian, imamnya keliru atau lupa, maka ucapkanlah subhanallah, bukan tasfik. Ya. Berarti subhanallah, berarti Abu Bakar kan harus menoleh kan. Namun mereka tasbih begini. Ya. Semakin banyak sama baru Abu Bakar kita sadar bahwa Nabi telah datang ketika itu ya. Kemudian kata Nabi ya kepada Abu Bakar Siddiq ya, fainal la yasma'u ahadun illa iltafata. Jika seorang mendengar ya ucapan subhanallah, maka dia berpaling, menoleh. Dan kepada para sahabat ya. Ya Abu Bakar, Nabi kepada Abu Bakar Siddiq ya, mama nakahina asartu ilaika lam tusalli binas. Ya Abu Bakar, apa yang menghalangimu ketika aku isyaratkan kepadamu agar kau tetap jadi imam, kau tidak mau, kau mundur. Kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, apa yang menghalangimu, yang mencegahmu ya, ketika aku isyaratkan kepadamu kau tetap jadi imam manusia, kenapa kau mundur, tidak mau, kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Apakah beliau jawab ya, makana yambaghi li ibni Abi Quhafah ayusalliya baina yadi Rasulullah. Tidak pantas, tidak sepatutnya Ibnu Abi Quhafah, dirinya gitu ya, salat dikatakan di hadapan manusia, padahal engkau dikatakan ada di hadapan kami. Jadi itulah ketawaduan Abu Bakar As-Siddiq. Ya tidak mau jadi imam kalau ada Nabi. Ini juga isyarat kepada para sahabat bahwa setelah Nabi wafat itu Abu Bakar yang menjadi khalifah ya. Wa fi riwayatin juga dari dalam yang lain ya. Atahum liyusriha bainahum. Bandadur, jadi Nabi mendatangi suatu kaum ya untuk mendamaikan mereka setelah salat zuhur ya. Maka Nabi berpesan kepada Bilal bin Rabah, in hadratis salatul asri walam atika famur Abu Bakrin ayusalliya bin nas. Ini pesan Nabi kepada Bilal. Ketika Nabi pergi ke kaum Bani Auf tadi, ya setelah duhur, kata Nabi kepada Bilal ya, apabila salat asar tiba dan aku belum sampai, suruhlah Abu Bakar menjadi imam.
Ini perintah Nabi kepada Abu Bakar, kepada Bilal bin Rabah, pesan kepada Rasulullah apa kepada Bilal supaya kalau aku belum datang, kata beliau, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Falamma hadas salatu adzana Bilal, maka ketika tiba waktu salat asar, beliau dikatakan mengumandangkan adzan, kemudian Nabi belum datang, maka Abu Bakar menjadi imam. Ketika imam tadi Nabi datang gitu ya. Ali beliau juga tidak mau. Itu di antara dalil mengenai islah lihat tabain, memperbaiki, mendamaikan dua orang lagi bertikai ya. Wa fi riwayatin juga nih. Dari Sahal bin Sa'ad menceritakan pernah terjadi perseteruan antara Ali dan Fatimah. Berantem. Ini kata para ulama ya, orang yang memiliki keutamaan pun ya ada kejadian seperti itu. Ya, tidak dapat daripada marah tuh pasti ya. Walaupun dikatakan orang yang dikatakan abdul, bahkan Nabi sendiri banyak riwayat ya. Bahkan Nabi pernah mengharamkan sesuatu yang halal gara-gara istri-istrinya ya. Apa kata Sa'ad bin Sa'ad ya? Nabi pernah dikatakan mendatangi Fatimah. Ya. Kemudian ya lam ajid ya aliyan fil bait. Ketika Nabi datang ke rumah Fatimah, Nabi tidak mendapati Ali di rumahnya. Ya. Apa kata Nabi kepada Fatimah ya? Aina ibnu ammik, di mana anak pamanmu? Maksudnya suamimu di mana? Itu kata Nabi kepada Fatimah ya. Qalat kana baini wa baina syai' faqadabani. Kata Fatimah kepada Rasulullah ya, antara aku dengan dia lagi ada enggak benar gitu ya. Ada lagi marah dengan saya. Karena baini wa bainahu syai'un faqadabani. Jadi ada masalah sehingga Ali marah kepada Fatimah. Ya. Fa kharaja falam yakul indi, dia pun keluar tanpa berkata-kata sesuatu apapun. Ya. Jadi ketika marah Ali keluar tanpa ngomong apa-apa gitu ya kepada Fatimah ya. Maka Nabi pun menunjuk para sahabat agar mencari di mana dia. Undur aina huwa. Cari di mana keberadaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka dilaporkanlah oleh anak kepada Nabi ya. Maka dia lagi di masjid lagi tidur. Ya. Ternyata marahnya ngambek dengan istrinya ya, kemudian tidur di masjid ya. Ketika disampaikan kata Rasulullah bahwa dia lagi di masjid tidur, maka Nabi pun datang. Ya. Datang mendatangi Ali bin Abi Thalib dalam keadaan dikatakan raqidun ya, tidur di masjid ya. Selendangnya terjatuh, kemudian Nabi pun mengusapnya ya dan membangunkannya. Kata Nabi kepada Ali, "Kum ya Aba Turab." "Kum ya Aba Turab." Muttafaqun alaih. Bangun ya Aba Turab. Apa kata Sa'al ya? Panggilan yang paling Ali senangi adalah dipanggil dengan Abu Turab. Karena itu adalah asalnya ketika Nabi marah dengan Fatimah, mendamaikan di antara Ali dengan Fatimah. Maka kita perlu menjelaskan ya, fi an al-fadl ya, qad yaqa baina wahid minhum wa baina zaujati syai'. Jadi ini kita orang yang utama pun para sahabat pernah terjadi ya, perseteruan antara suami istri. Itu udah biasa ya. Namun ini tidak sampai dikatakan berlebihan ya. Ali dengan Fatimah, bahkan Umar bin Khattab dengan istrinya, juga yang lainnya. Banyak terjadi seperti itu ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Aisyah menceritakan, ya, Nabi mendengar suara ya lagi bertengkar. Ya. Nabi di rumahnya mendengar suara lagi bertengkar. Ya. Saling mengangkat suaranya. Ya. Ternyata dia katakan nagih utang. Ya. Ada sahabat lagi utang berteman yang berutang pada dirinya dengan masing-masing mengeraskan suara. Ya. Nabi mendengar pertemuan tersebut, dia berkata yang memberikan utang, ya, yang berutang minta tempo, ya, minta tempo, ya, atau minta dikatakan dikasih keringanan lah gitu ya. Namun yang memberikan hutang dia berkata, wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan memberikan tempo. Gitu ya. Kata yang memberikan utang ya, wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan memberikan tempo kepadamu, keringanan gitu ya, atau kemudahan, kata orang tersebut ya. Maka Nabi keluar menemui mereka, kedua orang tersebut. Apa kata Nabi? Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'al al-ma'ruf. Kata mana
orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan. Kan tempo kan kebaikan kan, ya. Kalau dia memberikan tempo kan kebaikan. Bahkan kata Rasulullah, orang yang berhutang itu jika ada tempo tidak bayar maka dilipat gandakan pahalanya setiap hari. Ya. Orang yang kita beri utang itu pokoknya nih hari ini dia utang kepada kita 1 juta, janji sebulan akan bayar. Maka setiap hari dia bersedekah kepada 1 juta itu. Bulan depan ternyata tidak bayar kata Rasulullah, kemudian dia berikan tangguh lagi sampai bulan depan, maka setiap hari ya sedekah sama kepada dia 2 juta. Itu sedekah. Ya, pahalanya itu. Maka Nabi mengatakan ya, orang yang bersedekah tertulis di pintu surga dikatakan 10 kali lipat. Sementara yang berhutang pahalanya tertulis 18 kali lipat, lebih utama. Apalagi dikatakan kalau kita membebaskan utang. Kata Nabi salah satu dikatakan golongan yang dinaungi pada hari kiamat adalah Allah adalah yang membebaskan utang. Satu golongan ya, di luar dari yang 7 golongan tersebut ya. Maka Nabi kepada orang tersebut, ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'al ma'ruf, manakah orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan. Qala ana ya Rasulullah, kata dia. Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Falahu ayu dzalika ahabban, yang kau sukai. Kebaikan atau tidak melakukan kebaikan. Ayo boleh berikan dia kepada orang tersebut. Wa fi riwayatin juga dari Abdullah bin Ka'ab menceritakan dia bahwa dia pernah dikatakan nagih hutang kepada dikatakan Abi Hadrad. Nagih hutang ya. Abdullah bin Ka'ab bin Malik ya. Jadi menceritakan dia menagih utang kepada Abi Hadrad yang berhutang pada dirinya ya, zaman Nabi SAW ya. Dan dia nagih hutang di dalam masjid. Ini bolehnya juga kita nagih hutang ini tidak larangan. Ya, kita nagih hutang, kamu bayar hutang kesalahan di maka tidak masalah. Yang tidak boleh itu jual beli di masjid. Tapi kalau nagih hutang maka tidak masalah. Maka kata dia menagih hutang di masjid. Ya. Falatafat aswatu, maka saling tinggi suaranya. Ya, saling keras suaranya sampai kata Aisyah mendengar dikatakan suara suara orang tua Nabi mereka di rumahnya. Ya. Kemudian Nabi pun datang keluar menemui mereka. Ya. Apa kata Nabi kepada Ka'ab bin Malik? Ya Ka'ab. Qala Ka'ab, labbaika ya Rasulullah, aku perlu panggil ya Rasulullah. Ya. Fasyara ilai biyadihi ayyadha syatra min dzalik. Maka Nabi memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik agar dikatakan membebaskan separuh hutangnya. Membebas separuh hutangnya. Mungkin dia hutangnya 1 juta ya, biar dikurangi 500.000. Separuh gitu. Supaya dikatakan bebaskan separuh ya. Kata Ka'ab bin Malik dikatakan qad fa'altu ya, aku telah lakukan ya Rasulullah. Disamin Abu Talib Rasulullah ya. Kemudian kata Nabi kepada yang Abi Hadrad ya, kum faqdih. Bangkitlah dan bayar separuhnya. Ini mendamaikan orang yang lagi bertikai ya. Subhanallah ya. Bahkan kata para ulama ya, ada kisah yang luar biasa ini mendamaikan orang yang bertikai. Dari Abu Hurairah menceritakan ya, ada seorang laki-laki dikatakan membeli sebidang tanah kepada temannya. Ya. Kana rajulu ya min rajulin iqaran ya lahu fa wajada rajul alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarrah fiha dhab. Ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari temannya. Ketika dia garap ya, maka dia mendapati dikatakan Rasulullah jarrah atau kendi ya. Sebuah kendi yang berisikan emas. Ya. Faqala ya lahu alladhi ishtara al-iqar, maka berkatalah yang membeli tanah tersebut ya, ambillah emasmu ini ya dariku, aku tidak membeli darimu, aku membelimu dikatakan sebidang tanah, tidak membeli emas. Kata yang menggarap tanah, dia merasa beli tanah tidak beli emas, maka ketika mendapati kendi yang berisi emas, dia kembali kepada penjual. Kata dia, ambillah emasmu ini dariku, aku membeli sebidang tanah bukan membeli emas. Kata yang menjual, faqala alladhi ashtara al-ardha inna ma bi'tuka al-ardha wa ma fiha. Aku jual tanah dan semua yang ada pada tanah itu, semua isinya.
Dia pun mungkin dia belum gak tahu ya. Kalau dia ada emas, sama di kewaraan dia dikatakan, ambillah ya, aku menjual kepadamu bumi, tanah dan juga seluruh apa yang ada di tanah itu. Pohon semuanya, gitu, batunya, jual apa namanya milikmu, ya. Maka masing-masing tidak mau ngambil. Ini kata kewaraan mereka, masing-masing wara. Ya, apa wara itu menjauhi perkara-perkara yang masih subhat. Ya, maka dia pun kata Rasulullah apa namanya berhakim kepada seorang alim. Fatahakama ila rajul, maka berhukum kepada seorang agar mendamaikan. Siapa yang berhak mengambil apa namanya harta karun atau karun gitu ya. Nanti kata semua tidak mau mengambil. Maka diputuskan oleh hakim ya. Apa kau punya anak? Jadi matanya anak masing-masing apakah pokoknya kata ternyata dia katakan dulu dia punya anak. Dan setelah itu perempuan. Kata dia nikahkan anak kalian berdua. Ya, dan gunakan emas ini untuk menafkahi kalian anak kalian berdua. Kemudian sedekah yang lainnya. Dalam Islam tidak ada larangan menikah di bawah umur. Ya, masih TK udah nikahkan nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan. Ya, ketika dikatakan menceraikan maka tidak sah. Anak yang belum balik, dia kan menceraikan itu maka tidak sah. Ya, belum sah itu kalau menceraikan ya. Yang menikahkan bapaknya kan, orang tua yang menikahkan walinya, yang menikahkan. Maka dikatakan ketika belum balik, mungkin masih SD, dia kata bercerai, maka nggak sah nikahnya itu. Sampai dia balik. Ya. Atau tidak ada larangan dikatakan menikah masih di bawah umur. Ya. Kalau sekarang kan ribut ya. Ada menikah dikatakan umur 50 tahun, masih dikatakan 20 tahun, udah ribut. Ya. Sejagat maja itu. Padahal dalam Islam tidak terlarang. Apa buktinya? Lihat. Pernah Umar bin Khattab menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Zainab. Umamah. Ya, Umamah itu dia katakan kalau salah Zainab. Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Ya. Umar bin Khattab umur berapa? Umur 60-an. Sementara dia katakan Zainab umurnya masih belum balik. Boleh dalam Islam. Ya, Khalifah Umar, maka Umar itu adalah menantunya Ali bin Abi Thalib. Menantunya, ya. Nabi menantunya Umar bin Khattab. Dalam Islam tidak ada masalah ya. Kalau di negeri kita kayaknya menjadi ribut gitu ya. Itu enggak masalah ya. Bahkan juga dikatakan pernah dikatakan mantan ya. Istri Abu Bakar Siddiq juga dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena dikatakan Abu Bakar menikah dengan masih gadis, ya masih muda. Ketika dia meninggal, istrinya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ada namanya Abdullah anaknya itu. Yang diasuh oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian juga pernah terjadi dikatakan perselisihan antara Aisyah dengan keponakannya. Ya, siapa keponakannya? Abdullah bin Zubair. Ya. Zubair adalah suaminya Asma. Asma adalah kakaknya Aisyah. Asma binti Abu Bakar Siddiq. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Jadi katakan Asma punya suami namanya Zubair. Ya. Dan dia punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, juga bin Awam. Itu dikatakan menantunya dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Pernah terjadi Abdullah bin Zubair ini pernah terjadi perselisihan antara dia dengan Aisyah. Ya, bahwa Aisyah mengatakan tidak memberikan sesuatu yang pantas gitu ya menurut dia, sehingga dia mengatakan saya tidak akan berhenti ya, aku akan aku tidak akan ngomong bersama Aisyah ya, merasa terdolimi gitu ya. Maka dapatlah laporan kepada Aisyah ya, bahwa dikatakan keponakannya mengatakan demikian ya, menuduh dikatakan tidak baik, tidak adil lah gitu ya kepada keponakannya ini ya. Ahwa qala hada, apakah dia berkata demikian? Ya, kata mereka iya. Qalu na'am. Ya. Qala Aisyah ya, huwa lillahi alayya nadrun alla atakallamu Ibnu Zubair abada. Karena merasa dikatakan terdolimi Aisyah, dia bersumpah ya, aku nadar karena Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bicara kepada Ibnu Zubair selama-lamanya. Bayangkan, nadarnya karena Allah ya. Huwa
lillahi nadrun ya alayya alla atakalam ya Ibnu Zubair abada. Jadi di antara Aisyah ya. Kalau Zubair ngomongnya saya tidak akan ngomong dengan Aisyah. Menghadar aja. Kamu tidak nadar kan? Dengan nadar. Zubair atau Abdullah bin Zubair dia mengatakan saya tidak ngomong dengan Aisyah, akan menghajar, mendiamkan doang gitu ya. Namun karena ada Aisyah tidak menerima, maka dia bersumpah, dia katakan saya nadar karena Allah tidak akan ngomong bersama keponakan sok selama-lamanya. Bayangkan, selama-lamanya. Ya. Maka dikatakan falamma tala dzalika ala Ibnu Zubair, maka setelah lama dikatakan fastasfa Ibnu Zubair ilaiha, maka Ibnu Zubair pun Abdullah bin Zubair minta syafaat. Apa syafaat? Bantuan. Minta bantuan kepada sahabat-sahabat yang lain agar Aisyah bisa berbicara dengan dirinya. Jangan menghajar selama-lamanya. Gimana sih? Keponakan bibinya sendiri tidak ngomong selama-lamanya, sama dibayangkan. Ya. Isi Rasulullah gitu ya. La wallahi la asfa, kata Aisyah, demi Allah saya tidak akan mau ngomong. Ya. Wallahi la asfa bihi abada, kata Aisyah. Mungkin sakit hatinya karena dia ngomong demikian gitu ya. Akhirnya dikatakan apa, setelah lama mungkin bertahun-tahun dikatakan tidak ngomong dengan Abdullah bin Zubair, akhirnya datanglah kepada Miswar dan Abdurrahman ya, untuk dikatakan menjadikan apa ya, mediasi untuk apa namanya menemui dikatakan Aisyah ya. Kemudian datanglah dua sahabat ini kepada Aisyah, minta dikatakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kata dua sahabat ini ya, apakah kami boleh masuk? Kata Aisyah, ya silakan masuk. Apakah semuanya? Iya, kata Aisyah, semuanya. Dan dia tidak tahu ketika itu yang ikut juga Abdullah bin Zubair. Dia pahamnya hanya dua sahabat tadi gitu ya. Ketika dia masuk dikatakan ternyata ada Abdullah bin Zubair. Dia pun menangis gitu ya. Masih belum menerima tadi ya. Kemudian disampaikanlah oleh dikata sahabat ini, sahabat Miswar dan Abdullah bin Rahman, bahwa pernah aku mendengar, kata dia. Di ketika mendamaikan itu hadis ini disampaikan, bukan pendapat ya. Aku pernah mendengar Nabi pernah bersabda atau Nabi melarang menghajar seseorang lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin ayahjur akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Apalagi nadar selama-lamanya, lebih dosa lagi ya. Jadi apa namanya? Karena banyak yang menasihati. Falamma katharu ala Aisyah, maktu disampaikan oleh sahabat ini. Akhirnya pun dia pun apa namanya sadar. Ya. Ini nadaratu wa nadru syai', aku bernadar pada Allah dan nadarku berat, kata dia. Ya. Kalau membatalkan berat kan? Karena nadar itu kalau batalkan harus bayar kafarat. Ya. Apa kafaratnya? Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 77 tentang kafarat, itu kafarat sumpah atau kafarat nadar ya, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian, atau dikata apa namanya berikan budak, atau puasa. Kalau melanggar sumpahnya, maka dia mengatakan ini nadartu wa nadru syadidun, aku bernadar dan aku berat sekali, kata dia ya. Falam yajal biha hatta kalan masratu, dikatakan dinasihati oleh sahabat tersebut, akhirnya pun luluh ya. Luluh akhirnya membatalkan nadarnya. Ya. Nadar dibatalkan nadarnya. Dan jika tidak ngomong selama-lamanya kan. Apa dengan membatalkan nadar? Fa'ataqat fi nadriha dzalika arba'ina raqabah. Maka untuk apa namanya menebus nadarnya itu ya, maka dia dikatakan membebaskan budak, dikatakan sebanyak 40 budak. Wa kanat nadruha ba'da, maka dia tidak pernah nadar seperti itu. Wa tabgi ya hatta tabula dumuha himar, maka dia menangis sampai dikatakan air matanya membasahi kerudungnya. Ya, nadar kan luar biasa, berat kan? Saya tidak akan ngomong nadar lillahi ya alla ukalima abada. Bayangkan, aku nadar karena Allah tidak akan ngomong selama-lamanya. Itu selama hidup dia. Ini kan berat ya. Maka dia pun akhirnya membebaskan bukan 1 budak tapi 40 budak dia merdekakan ya. Lihat pada Aisyah ummul mukminin ya, masih berbuat salah, itu manusia. Ya, kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata.
Wa khata'ina at-tawwabun. Tidak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Ya. Oh, Nabi pun bisa berbuat salah gitu ya. Cuma Nabi dimaksum, Allah jaga. Ketika Nabi berbuat salah, Allah tegur. Itulah maksudnya Rasulullah. Kalau kita nggak ada yang negur. Kalau Nabi berbuat salah, maka Allah menegurnya ya. Dan dengan apa nama dengan kita ya. Kemudian juga ya dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf ana ummahu ya Ummu Kulthum bint Uqbah bin Abi Mu'aid ya, karena dia termasuk orang-orang muhajirat awal ya yang ikut berlibat kepada Rasulullah. Dia berkata, kata Nabi apa? Aku pernah mendengar beberapa sabda, laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan ya, wa yamni khairan. Kata Nabi, bukanlah termasuk dusta ya. Bukan termasuk kedusta atau dusta orang yang memperbaiki di antara manusia. Dan dia berkata begini, apa gitu ya. Baik dengan kata yang baik gitu ya, padahal tidak berkata demikian, maka tidak terlarang. Bukan termasuk kedustaan. Oh, si fulan ini memuji kamu, gini-gini kamu gini-gini. Datang kepada dia, begitu, maka dia jadi apa namanya islah, maka tidak terlarang. Padahal dia tidak pernah mengatakan kada wa kada, maka tidak terlarang. Kata laisal kadhib ya alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yamni khair. Bukan termasuk dusta ya. Orang yang berkata untuk diantara apa memperbaiki di antara manusia begitu. Padahal dia tidak mengatakan demikian dan demikian. Maka tidak masalah ya. Itulah dikatakan dusta yang maka diperbolehkan. Wa fi riwayatin ya dari Muslim meriwayatkan ya lam asma'hu yurahisu fi syitida. Aku tidak pernah mendengar ya rukhsah di dalam berdusta ya kecuali 3. Dibolehkan itu dusta itu. Ya, boleh dusta dalam 3 perkara. Ya. Ketika perang, boleh berdusta. Ketika musuh gitu ya, boleh berdusta nih. Ketika bertemu musuh ya. Yang kedua kata Nabi, ketika memperbaiki di antara manusia, saya berdamai nih, gimana caranya nih? Maka dia dusta dengan kata-kata yang buat orang terluluh hatinya. Maka tidak masalah ya. Dan juga kata Nabi, al hadisu rajulu imratahu, wa hadisu al-mar'ah zawjuha. Jadi suami istri boleh untuk apa namanya supaya dikatakan damai, boleh dikatakan mendusta, kadang-kadang boleh. Namun tidak selama-lamanya, terus ke boleh ya. Jadi untuk menghindari pertengkaran, perselisihan, perceraian, maka boleh saling dusta ketika itu untuk cari kebaikan. Maka tapi tidak masalah ya. Yuhadisu rajulu imratahu wa hadisu al-mar'ah zawjuha. Ya, tapi jangan setiap dusta setiap hari, nggak boleh ya. Celah namanya itu ya. Bahkan Nabi juga mengatakan Inna Allah subhanahu wa ta'ala yarda lakum talatan ya. Allah meridhoi kalian 3 perkara ya. Di antaranya kata Nabi adalah ya ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian berpegang teguh dengan tali Allah ya, tidak berpecah, dan saling menasihati di antara kaum muslimin, memberikan islah yang Allah cintai ya. Bahkan juga mengatakan ya apa namanya tidak akan ya ada kedengkian dalam hati seorang muslim ya jika 3 perkara ada pada dirinya. Tidak akan ada kedengkian pada hati orang muslim itu. Kalau 3 ada pada dirinya, pertama adalah kata Rasulullah ikhlas amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika berikhlas, kemudian saling menasihati di antara kaum muslimin, apalagi kepada pemerintah ya, dan juga tetap luju berjamaah. Tetap kita berjamaah. Ya, apa jamaah kata Abdullah bin Mas'ud? Jamaah itu adalah ma wafaqal haq walaupun tawhada. Kita tetap komitmen dengan kebenaran walaupun kita sendirian. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita ada subhanallah sudah. Baik, 6.